Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Cerkom, channel seputar tutorial jaringan komputer. Oke, pada kali ini saya akan memberikan contoh tutorial dan pembelajaran di SMK jurusan TJKT, yaitu tentang keamanan jaringan. Praktikum kali ini kita akan coba bahas implementasi firewall lebih lanjut lagi. Praktikum ini kali ini menggunakan Debian 12 DLBD seperti biasa, kemudian menggunakan VMware, kita nggak lagi pakai VirtualBox, dan untuk kliennya menggunakan Windows 7. Nah, skenarionya nanti kita akan coba blokir ya akses ping, kemudian atau protokol ICMP, kemudian web SSH dari IP tertentu dan mengizinkan untuk IP tertentu. Seperti apa tutorialnya? Kita langsung saja. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung masuk ke tutorial firewall di Linux Debian 12. Untuk kasus kali ini kita akan coba melakukan pemblokiran terhadap protokol ICMP atau untuk ping, kemudian web dan SSH. Praktikum kali ini menggunakan Debian 12 dan untuk kliennya menggunakan Windows 7. Kemudian virtual mesin yang digunakan adalah VMware, ya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke VMware-nya, double klik VMware-nya. Kemudian nanti kita buat virtual mesin di sini. Langsung kita buat virtual mesin baru untuk Debian. Klik create new virtual mesin, kemudian klik next. Dan kita browse cari Debian 12-nya. Nah, seperti ini Debian 12-nya. Kemudian kita klik open. Selanjutnya klik next dan kita kasih misalkan di sini silakan pakai nama masing-masing ya. Contoh Sobat Cerkom. Klik next. Dan ini pilih store virtual disk, kemudian ini kita masukkan 80 GB saja contohnya. Klik next. Ya, kemudian kita customize hardware-nya pada bagian network. Ya, di network adapter ini kita pilih custom, kita pilih PMnet yang satu ya untuk host only. Kemudian kita tambahkan lagi sini klik add dan kita pilih network, kemudian klik finish. Nah, untuk network yang keduanya kita pilih LAN segment. Nah, ini LAN segment 1. Ya, kalau belum ada, diklik LAN segmentnya di sini. Ya, tadinya kan seperti ini ya. Kita klik add, kemudian kita klik sini. Ya, LAN segment 1. Tambahkan di oke ya. Oke, dan kita pilih LAN segment 1. Sini, seperti ini ya kira-kira. Kemudian klik close. Oke, klik finish. Nah, kita tunggu. Nah, Debiannya sekarang sudah mulai install. Caranya klik di sini, kemudian tekan enter di keyboard ya. Jadi tekan enter di keyboard, enter. Kita tunggu. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik continue. Kemudian kita pilih yang order di sini, kita pilih Asia, dan kita pilih Indonesia. Continue, ini continue lagi. Kita tunggu beberapa saat ya sampai nanti konfigurasi jaringannya. Nah, sementara ini sebenarnya bisa kita buat lagi yang baru ya. Tapi kita lanjutin dulu yang ini. Kita pilih yang atas, klik continue, kita tunggu. Oke, di ACP sudah dapat ya. Dan ini kita pilih yes. Ya, klik yes-nya. Ya, kemudian continue dan ini kita masukkan misalkan 192.168.1.254. Ini klik continue. Ini hostname-nya kita ganti server. Continue dan domainnya misalkan kita ganti tjkt.net. Klik continue. Kita tunggu. Ini yang root passwordnya kita masukkan 123456. Kita cek ya sini. Nah, ini passwordnya. Kita ketik ulang tuh 23456. Ya, kemudian kita klik continue. Ya, full username-nya misalkan di sini tjkt. Continue dan ini masih username-nya tjkt. Continue lagi, passwordnya 123456 aja biar gampang ya. Ini kan proses belajar. 123456. Continue. Oke, kita pilih yang Java ya, Sumatera itu. Continue.
Kita tunggu. Nah, kita pilih yang atas, guided, ya. Kemudian kita continue lagi dan pilih yang atas saja, continue. Ini finish, continue, dan ini kita pilih yes. Alright, change this, yes. Continue. Kita tunggu. Nah, ini proses instalasi. Nah, sementara ini sedang proses instalasi, kita bisa ke home lagi sini, home, ya, home sini ya. Kita buat virtual machine yang baru untuk Windows 7. Ya, sini, next. Kita cari di sininya yang Windows 7. Ya, Windows 7. Silakan dicari nanti ya. Kalau belum ada, open, klik next, dan ini kita klik next lagi. Yes. Ya, Windows 7, misalkan Sobat Jarkom. Silakan pakai nama masing-masing. Klik next. Ini dan 60 aja, dan ini klik store sini ya. Dan ini klik next lagi, dan kita customize hardware-nya. Untuk bagian network adapternya, ini kita pilih LAN segmen, yang pilih yang LAN segmen 1. Close dan finish. Ya, oke, kita tunggu. Ya, nanti dia akan proses instalasinya. Ya, setelah ini langsung proses instalasi. Kita tunggu sebentar. Oke, ya, ini sedang proses instalasi Windows 7 ya. Oke, coba kita lihat lagi ke Debian. Oh, ini ya. Debiannya untuk participate-nya kita pilih no sini ya. Untuk surveinya kita pilih no dan kita pilih continue. Kita tunggu. Nah, ini semuanya kita install aja ya. Ini semuanya kita install. Ya, kecuali yang web server sama SSH. Ya, misalkan kalau mau diinstal langsung juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya. Oke, misalkan ini kita install langsung deh ya, karena untuk belajar kita web sama SSH kan. Oke, kita cek web server sama SSH-nya, langsung aja kita install. Ya. Di checklist ya, jangan lupa sini. Kemudian klik continue. Kita tunggu. Ya, sementara ini nunggu, kita coba lihat yang Windows 7. Ya, Windows 7-nya masih proses, nah seperti ini ya. Oke, kita balik lagi sini. Ya, dua-duanya sedang install ya. Kita tunggu saja. Nanti bahan-bahan yang dibutuhkannya sudah disimpan di deskripsi video. Silakan download ya linknya di deskripsi video tadi. Ya. Jadi kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana memblokir protokol ICMP atau ngeping ya dari IP tertentu. Termasuk kita juga akan coba ngeblokir apa namanya web ya, akses web dan akses SSH. Oke, dua-duanya masih install ya, Windows sama DB-nya masih install. Kita tunggu saja. Oke, yang untuk Windows-nya sudah berjalan seperti ini ya. Ya, berarti proses instalasi tadi sudah selesai, tinggal completing saja ya di sini untuk Windows-nya. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih berjalan dengan completing installation. Dan ini yang Debian-nya masih di sini. Oke, ini tahap akhir dari instalasi Debian. Ini wajib dipilih yes ya untuk grabnya ya. Ini wajib pilih yes. Kemudian kita klik continue dan ini pilih yang DPSDA. Ini jangan lupa ya, harus DPSDA dipilih. Continue, kita tunggu. Ini finishing installation-nya. Oke, selesai, tinggal klik continue. Kita tunggu. Ya. Nah, tinggal di enter.
Nah, ini sudah selesai, berarti kita bisa login. Ya, caranya diklik di sini dan kita masuk loginnya 1 sampai 6 ya. Tuh 2 3 4 5 6. Di enter. Ya, sini ya. Tuh. Oke, berarti kita sudah masuk ke sistem Debian. Welcome. Ini kita tutup saja. Ya, ini sudah seperti ini ya. Dan kita coba lihat Windows 7-nya juga sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan setting IP address. Pertama kita setting IP address yang di Debian. Caranya klik di sini. Sini ya. Kemudian kita ketik terminal. Sini ya, terminal. Oke, kemudian kita masuk di sini ke root ya sebagai root. So, atau kita buat dulu IP A-nya, cek dulu. Oke, perhatikan di sini ada ENS33 sama ENS34 ya. ENS33 sama ENS34. Oke, kita akan masuk root so min. Maksudnya tadi root itu 1 sampai 6 kan? Itu 2 3 4 5 6. Oke, sudah masuk root. Kita ketik nano etc ya, network di sini ya, network ya interface sini ya. Nah, gitu. Jadi diingat-ingat ENS33 sama ENS34 ya. Oke. Nah, kita ke bawahin pakai panah bawah di keyboard ya. Kemudian kita ke sini ketik auto ENS33. Vivis ENS33 ya, inet DHCP yang pertamanya. Yang kedua auto ENS34 ya, IPIS ENS34 inet static. Nah, di sini kita buat address, alamatnya kita masukkan 192.168.100.2 per 24 gitu ya. Itu untuk alamatnya yang ENS34. Nah, kalau sudah kita tekan CTRL-X ya. Jadi yang ini ya, di keyboard ya, di keyboard CTRL-X, jawab Y, enter. Nah, selanjutnya kita restart service-nya. Di sini /etc init.d networking, sini ya, seperti ini ada networking, restart. Set, kita tunggu. Nah, ini kita coba tampilkan IP A. Nah, IP-nya sudah dapat ya. Yang ini IP-nya 106.130, yang ini 100.2. Perhatikan di sini. Ya, ini. Oke, yang ini juga sudah dapat ya IP-nya 100.2, ya kan? Oke, nah sekarang kita setting IP yang ada di Windows. Klik sini. Ya, klik bagian ini. Open network ya. Kita klik local networknya, klik properties. Klik sini. Klik properties lagi. Use following. Sini ketik IP-nya 192.168.100. Ya, di sini misalnya titik 5. Oke. Dan di sini di klik OK, close, close. Ini boleh ditutup. Nah, sekarang kita coba ping dari sini. CMD, ketik CMD dulu. Ya, ini CMD. Kemudian kita coba ping ke 192.168.100.2. Nah, ini belum connect ya. Berarti di sininya cek lagi. Ya, bisa jadi nanti yang ada di sini yang error ya. Networknya tadi kan putus ya, kalau nggak salah. Nah, di sini. Nah, itu kan nggak ada IP-nya. Coba kita restart lagi. Nah, ini coba IP A. Nah, ini sudah dapat ya. Tuh. Kita coba ping dari sini. Nah, ini sudah dapat ya. Berarti sudah connect ya ke Linux Debian-nya. Sini ya, tuh. 100 ya. Titik 2. Sekarang kita coba ini ngeping kan bisa ya. Nanti kita akan praktekkan kalau ngeping itu diblokir nanti nggak bisa gitu. Sekarang kita buka webnya di sini. Ya, webnya ini Aspirator aja. Dan ini kita coba masukkan 192.168.100.2. Nah, ini webnya juga sudah bisa diakses. Oke, sekarang kita akan coba buat contoh satu halaman web ya. Ini, atau misalkan di sini. Ya, ini
Satu halaman webnya misalkan kita buat mkdir ya var www ya html misalkan webku gitu ya. Enter. Ya, kita buat misalkan di sini nano var www html webku index.html gitu ya. Nah, seperti ini. Enter, kita buat misalkan di sini center ya, ini websiteku. Kita tutup ya, center. Oke, kalau sudah selesai seperti ini ya, lanjutkan kita dengan menutup sekaligus menyimpan. Caranya tekan Ctrl X, kemudian dijawab Y dan enter. Oke, ini sudah selesai sampai sini, berarti kita bisa coba di sini. Masuk di Windows, kemudian kita tambahkan di sini ya, webku. Nah, ini sini, ini websiteku ya. Berarti websiteku sudah bisa diakses. Ya, ini baru permulaan. Untuk selanjutnya baru kita akan memasuki praktikum yang payroll-nya. Kita akan coba blokir IP yang 100.5 supaya tidak bisa akses ke web ataupun akses ping dan SSH. Ya. Tapi selain dari itu misalkan bisa. Atau selain dari itu tidak diizinkan gitu ya untuk mengaksesnya kecuali IP tertentu doang gitu ya. Oke, tentu semua konfigurasi ada di Linux dan konfigurasinya sudah disiapkan. Silakan nanti cek link di bawah ini. Oke, langkah berikutnya kita akan install paket utamanya untuk firewall yaitu dengan menggunakan IP tables. Ya, di sini kita kecilin dulu ya. Nah, ini ya caranya kita ketik apt seperti ini ya. Apt install IP tables. Seperti ini, apt spasi install spasi IP tables. Enter. Ini jawab Y. Kita tunggu. Nah, kalau minta seperti ini, kita masuk ke PM sini ya, PM. Kita pilih setting. Dan pada bagian CD-nya nih, CD DVD-nya, kita klik connected. Sini ya, connected. Oke. Selanjutnya kita tekan enter sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini sedang berlangsung. Sudah selesai ya. Prosesnya sudah selesai. Sekarang kita coba cek IP di sini tadi berapa? IP-nya tadi 100 ini ya. IP-nya. Nah, ini pastikan bisa di-ping dari Windows ini. Ya. Coba aja kita coba cek sini ya. CMD ini. Coba kita ping ke IP kita tadi. Ya, IP kita berapa tadi? Ini ya. Coba kita cek. Ping 192.168.106.130. Oke, sudah bisa diakses ya dari sini. Ya, kalau sudah bisa diakses berarti kita bisa kirim file yang dibutuhkan. Silakan download dulu di deskripsi di YouTube-nya ya. Ada nanti file SSH-nya silakan di-download. File SSH. File SH-nya maksudnya. Ini kita tutup aja. Ya. Kita buka WinSCP ini. Cari WinSCP. Kalau belum ada ya berarti diinstal ya. Ini kita klik new site, kita masukkan di sini IP-nya 192.168. Tadi berapa kita cek? Ini ya. 106.130. 106.130. Ya, username-nya tadi TJKT kan ya. Password-nya 123456. Nah, klik login. Yes. Oke, sudah berhasil. Nah, ini firewall SA-nya. Ya, silakan nanti dicari kalau misalkan ada di folder yang lain, di download atau di apa, silakan cari aja. Pokoknya ada firewall.sh gitu ya. Entah silakan di mana yang disimpannya ya, di data misalkan atau di mana kayak gitu ya. Ya, atau di dokumen atau apa gitu ya. Cari aja. Nah, ini firewall.sh-nya kita tarik aja ke sini. Nah, sudah selesai ya. Ya, ini sudah ditarik dan ini bisa ditutup. Ya, kita close ya. Kemudian kita sesuaikan IP yang mau kita bloknya. Nah, tadi IP-nya berapa di sini?
Ya tadi dia setting IP-nya, coba IP config 100.5 ya. Nah ini karena 105 berarti nanti kita sesuaikan di Linux-nya ya. Sini ini Linux-nya. Coba kita cek apakah sudah sesuai. Caranya masuk ke home dulu ya, CD ya, home tjkt. Di sini. Oke, langkah berikutnya kita akan atur file yang tadi kita sudah upload tadi ya, file firewall.sh. Kita atur hak aksesnya supaya bisa dijalankan. Caranya dengan ketik chmod ya plus x firewall.sh. Nah, seperti ini kan. Berikutnya tinggal kita jalankan aja seperti ini, titik firewall.sh. Oh, binbasnya tidak ditemukan. Ya, berarti nanti kita coba ya, install terlebih dahulu untuk binbasnya. Oke, coba kita install terlebih dahulu basnya ya. apt install bas. Oh, sudah tabinya, sudah ada. Nah, kenapa masih belum bisa dijalankan basnya? No such file or directory. Geser bin bas. Oke, ini masih belum bisa. Berarti kita coba install dulu deh. apt install yang lain ya. apt install dos to Unix. dos to Unix. Kita jalankan dos to Unix firewall. Tidak, salah nulis. dos to Unix firewall. Oke, sudah di-convert. Tinggal coba kita jalankan firewall.sh. Sip, sudah berjalan. Ya, mengizinkan ulang semua aturan firewall. Ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba terapkan secara permanen ya. Ini IP ini sudah diterapkan tuh ya. Mengizinkan koneksi dari localhost, koneksi yang sudah berjalan, kemudian juga dari IP 5 ya. Kemudian dari firewall berhasil sudah diterapkan. Nah, supaya ini nanti berjalan pada saat nanti dihidupkan, kita perlu paket satu lagi yaitu IP tables persistent. Ya, maka kita install apt install IP tables persistent. Ya, jawab Y, kita tunggu sampai selesai. Ini yes, kita tunggu. Dan selanjutnya kita akan masukkan ke settingan untuk IP tablesnya. Jadi kita ketik IP tables save. Nah, ini kita masukkan nanti ke settingan. Oke, seperti ini IP table save. Ya, kemudian etc IP tables ya rule versi 4. Ya, seperti ini. Oke, di enter. Sudah tersimpan dan sekarang kita akan lakukan uji coba ya, uji coba di sini. Di window-nya ini kan masih bisa ngeping ya. Kita cek pingnya masih bisa. Kemudian web juga bisa ya. Ini kita coba tutup. Kita tutup lagi dan ini kita coba ganti IP-nya. Ya, karena kan tadi yang diizinkan IP versi 5 IP.5. Nah, sekarang kita properties kita ganti misalkan jadi IP.20 misalkan. Apakah dia masih diizinkan atau tidak? Close, kita tutup ya. Oke, tadi kan yang diizinkan yang 5 ya. Nah, barusan saya rubah IP window-nya jadi 20. Nah, apakah 20 bisa atau tidak gitu. Coba kita cek di CMD sini ya.